Shalom, selamat pagi adik-adik. Kita berjumpa lagi dalam kebaktian anak sekolah minggu virtual GKP Cikampek. Nah adik-adik, di masa sekarang ini kenapa kita masih melakukan kebaktian virtual? Karena kita masih mengalami pandemi COVID-19. Untuk itu, Ibu akan mengingatkan kepada kalian semuanya ya untuk melaksanakan protokol kesehatan. Tetap gunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta jauhi kerumunan. Nah, adik-adik sudah siap untuk melakukan ibadah? Sudah? Ya, sudah disiapkan Alkitabnya? Amplop persembahannya? Oh, pintar. Baik. Kalau sudah siap semuanya, kita undang bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Bapa Ku Datang Padamu. Iya adik-adik, sudah sepatutnya kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kita setiap hari. Nah adik-adik silahkan duduk. Sekarang Ibu mau bertanya, siapa yang kemarin masih ingat firman Tuhan yang dibawakan kakak-kakak guru sekolah minggu? Ada yang ingat? Tentang apa? Ayo, mengasihi orang lain. Nah, pada pagi hari ini kita akan masuk ke tema yang lain. Ya. Ibu juga mengingatkan saat ini kita kebaktian virtual memperingati Minggu Prapaskah, yaitu di mana kita memaknai kesengsaraan Tuhan, disalibnya Tuhan Yesus sampai pada kematiannya. Nah, adik-adik kita harus selalu ingat ya. Makanya pada saat ini kita beribadah. Nah, iya, tema pada Minggu pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan dari Matius 6 ayat 5 sampai 8, yaitu tentang doa yang benar. Nah,
Pasti adik-adik ingin mendengarkan ya? Baik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa syukur dan pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang mengasihi anak-anak, Allah yang mengasihi kita semua, kami bersyukur ya Tuhan pada minggu pagi hari ini, di mana kami boleh bangun dengan kesehatan yang baru, dengan kekuatan yang baru, semua itu atas penyertaan tangan Tuhan. Kami berterima kasih untuk keluarga kami yang sangat mencintai kami, sehingga kami merasakan damai. Tuhan Yesus, jika pada saat ini kami akan mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami. Jadikan kami anak-anak yang manis, anak-anak yang dapat mendengarkan firman Tuhan dan dapat melakukan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Bahan Alkitabnya kali ini dari Injil Matius pasal yang ke-5, pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-8. Injil Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Amin. Shalom. Kelas Pratama yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8 dengan tema doa yang benar. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan pengajaran firman Tuhan hari ini. Adik-adik, apakah adik-adik sering berdoa? Ya, tentunya harus ya. Doa adalah cara kita berkomunikasi kepada Tuhan. Kita bisa menyampaikan semua hal kepada Tuhan di dalam doa. Nah, adik-adik, dalam penyampaian doa kita kepada Tuhan, itu bisa dilakukan yang pertama di depan banyak orang ya, dan biasanya dilakukan secara bersama-sama. Biasanya itu kalau adik-adik sekolah memulai pelajaran, kita berdoa dulu. Nah, adik-adik di situ bisa berdoa ya, di depan orang-orang lain yang juga berdoa ya. Nah, di situ kita bisa memohon pertolongan Tuhan agar kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Atau misalnya adik-adik datang ke gereja, beribadah kepada Tuhan. Di sana juga adik-adik berdoa bersama-sama dengan orang lain yang juga beribadah kepada Tuhan.
Di sana juga adik-adik berdoa ya di depan banyak orang ya. Nah, di dalam ibadah kita bisa menaikkan doa kita kepada Tuhan dengan penuh kesungguhan. Atau misalnya adik-adik mengadakan ibadah bersama ya dengan keluarga. Ada orang tua, kakak dan adik. Nah, di sana adik-adik juga berdoa ya di depan orang-orang lain ya, keluarga kita. Berdoa bersama-sama. Nah, itu adalah bentuk penyampaian doa kita kepada Tuhan di tempat umum yang biasanya dilakukan bersama-sama. Nah, yang kedua ini ada adik-adik doa yang kita sampaikan kepada Tuhan secara pribadi. Nah, bagaimana itu? Nah, ini adalah kita yang berdoa sendiri adik-adik. Tidak dengan orang lain dan tidak di tempat yang umum. Di tempat yang tersembunyi ya. Di mana salah satunya yaitu di kamar. Di mana orang-orang lain tidak melihat. Kita tutup pintunya ya dengan suasana yang hening. Kita panjatkan doa kita kepada Tuhan. Kita bisa mengungkapkan apa yang menjadi keinginan kita, harapan kita, ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Semuanya kita bisa sampaikan kepada Tuhan. Adik-adik bisa lakukan itu ya dengan penuh ketenangan. Nah, jadi kalau doa yang dilakukan secara pribadi ini ya, ini betul-betul ingin menunjukkan bahwa kita bukan sedang menunjukkan diri kita orang yang saleh, orang yang benar, bukan ya adik-adik ya. Tetapi betul-betul ingin menaikkan syukur kita kepada Tuhan sekaligus permohonan kita kepada Tuhan. Jadi adik-adik lakukan itu dengan baik ya. Nah, adik-adik bisa beribadah kepada Tuhan ya, salah satunya dengan berdoa. Berdoa secara husu ya di kamar di mana adik-adik bisa menaikkan setiap permohonan adik-adik ya. Tuhan berkenan terhadap doa kita apabila kita nyatakan dengan penuh kesungguhan ya. Nah, adik-adik demikian ya firman Tuhan untuk hari ini. Selamat menaikkan doa kepada Tuhan, selamat berkomunikasi kepada Tuhan. Kiranya adik-adik bisa menaikkan doa dengan baik seperti yang Tuhan inginkan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, sudah tadi mendengarkan pemberitaan firman Tuhannya? Wah, Ibu harap adik-adik semakin rajin berdoa, ya, karena kita tidak boleh takut berdoa. Kita juga tidak boleh malu, tapi kita harus mengungkapkan hati kita kepada Tuhan. Nah, agar kita juga selalu belajar semakin hari semakin baik, semakin benar di dalam berdoa. Nah, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Sudah disiapkan amplop persembahannya? Iya, kalau sudah, Ibu akan membacakan nats pengantar persembahan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan
di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Adik-adik, sambil kita mengumpulkan amplop persembahan yang nanti akan dibawa oleh mama papanya ke gereja, kita juga akan memberikan pujian kepada Tuhan dari Kidung Jemaat 440 di Badai Topan Dunia. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita akan menaikkan doa persembahan, doa penutup renungan, doa syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur ya Tuhan pada kesempatan hari ini kami boleh dimampukan Tuhan untuk memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami ini, jadikan kemuliaan nama Tuhan di muka bumi ini. Berkatilah juga para penatua yang akan mengelolanya, sehingga namamu juga semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas sabda Tuhan yang sudah kami terima, yang sudah adik-adik kami terima. Kiranya Tuhan, firman yang sudah ditaburkan oleh guru-guru sekolah minggu dapat diterima dengan baik dan dapat dilakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Tuhan Yesus, pada saat ini juga kami berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak kami dari kelas Indria sampai dengan kelas Madya. Kiranya Tuhan memberkati mereka satu persatu. Berikanlah kesehatan, berikanlah berkat untuk perkembangan tumbuh kembangnya ya Tuhan, juga di dalam masa sekolahnya. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan sukacita di dalam diri anak-anak kami ini, sehingga mereka juga semakin dekat dengan Tuhan. Tidak lupa juga Tuhan, pada saat ini kami berdoa untuk para orang tua kami yang sudah setia, yang sudah melakukan segala kebaikannya kepada adik-adik kami. Kiranya Tuhan juga memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan damai sejahtera di dalam keluarganya.
Tuhan, semua doa ini kami naikkan dan kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di muka bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan bangkit berdiri, kita akan memuji Tuhan dengan lagu tematis kita yang terambil dari Kidung Jemaat 26, Mampirlah Dengar Doaku. Nah, adik-adik, tetap kita berdiri ya, karena kita akan mengakhiri kebaktian virtual kali ini dengan menyanyikan lagu berkat dari Kidung Jemaat 346. Adik-adik, tiba saatnya kita berpisah. Nanti kita bertemu lagi di kebaktian virtual yang akan datang. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.